Aku nggak pernah bilang aku lemah, tapi aku juga nggak pernah bilang aku nggak capek. Orang-orang selalu bilang aku kuat, katanya aku sabar, katanya aku dewasa, katanya aku bisa diandalkan. Dan anehnya, aku nggak pernah dipanggil seperti itu. Aku cuma diam, lalu hidup berjalan tanpa sadar. Diamku berubah jadi tanggung jawab. Aku nggak tahu kapan tepatnya aku berhenti jadi anak-anak. Mungkin waktu pertama kali lihat ibu nangis diam-diam di dapur, atau waktu ayah bilang kamu harus ngerti keadaan ya. Kalimat itu sederhana, tapi sejak saat itu aku nggak pernah lagi merasa bebas untuk nggak ngerti keadaan. Aku belajar menahan keinginan, belajar mengalah, belajar nggak banyak minta. Karena di rumah aku ada yang lebih penting daripada perasaanku. Tagihan, biaya sekolah adik, kebutuhan dapur, harapan orang tua. Aku anak pertama dan entah sejak kapan itu berubah jadi jabatan. Bukan cuma urutan lahir, tapi posisi. Posisi yang harus kuat, harus ngerti, harus ngalah duluan. Kalau adik nangis, yang diminta mengalah. Kalau orang tua pusing, aku yang diminta mengerti. Kalau keadaan sulit, aku yang harus bisa diandalkan. Lucunya, nggak ada yang pernah tanya, aku lagi kuat nggak ya? Setelah lulus sekolah, aku nggak punya banyak pilihan. Teman-temanku sibuk ngomongin fashion. Mereka daftar jurusan impian, ngobrol soal cita-cita. Aku mikir soal biaya. Jurusan apa yang cepat kerja? Kerja apa yang cepat gaji? Gaji apa yang bisa bantu rumah? Bukan karena aku nggak punya mimpi, tapi karena aku sadar di rumah ada yang lebih butuh kenyataan daripada mimpiku. Waktu pertama kali gajian aku senyum, bukan karena nominalnya besar, tapi karena akhirnya aku bisa bantu bayar listrik, bayar belikan ibu sesuatu, kasih uang jajan lebih buat adik. Semua orang bilang kamu hebat ya. Aku cuma ketawa. Padahal yang mereka lihat cuma hasilnya. Mereka gak lihat lembur yang bikin kepala pusing, gak lihat rasa iri waktu lihat teman liburan, gak lihat capeknya pura-pura tiap kali hati sebenarnya lelah. Karena di keluarga aku bukan cuma anak, aku sandaran. Di luar rumah dunia nggak kalah hebat. Di kantor aku harus profesional, harus cepat dan harus bisa diandalkan. Kalau salah sedikit loh, kamu kan biasanya bisa. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi kadang terasa seperti tekanan. Karena ketika orang sudah percaya kamu kuat, kamu gak punya ruang untuk kelihatan rapuh. Teman-teman sering cerita masalahnya, tentang pacar, tentang kerjaan, tentang hidup, dan aku selalu jadi pendengar yang baik. Aku kasih saran, aku kasih semangat, dan aku bilang, tenang, semua bakal lewat. Padahal di dalam hati aku juga pengen bilang hal yang sama ke diriku sendiri. Tapi siapa yang mau dengar ceritaku? Lucu lagi, ketika aku mencoba cerita sedikit, jawabannya sering sama. Ah, kamu mah kuat. Seolah-olah kalau aku terlihat tenang, berarti aku gak punya badai. Seolah-olah karena aku jarang mengeluh, berarti aku gak pernah terluka. Padahal diam bukan berarti gak sakit. Kadang cuma gak tahu harus cerita ke siapa. Aku sadar satu hal, aku selalu jadi tempat orang lain pulang. Teman yang lagi patah hati datang ke aku, adik yang lagi bingung datang ke aku, orang tua yang lagi khawatir datang ke aku. Dan aku selalu bilang tenang, ada aku. Kalimat itu udah kayak refleks. Tapi pernah gak sih ada yang bilang ke aku, tenang, ada aku juga buat kamu? Jarang, bukan karena mereka jahat, tapi mereka terbiasa melihat aku kuat. Orang jarang menyadarkan diri ke tembok yang terlihat retak, dan aku
terlalu pandai menyembunyikan retakku. Aku belajar tersenyum walau kepala penuh pikiran, belajar bercanda walau hati lagi berat, belajar bilang gak apa-apa walau sebenarnya apa-apa banget. Karena kalau aku ikut runtuh, siapa lagi yang berdiri? Yang paling berat itu malam. Siang aku bisa pura-pura sibuk, bisa tenggelam dalam kerjaan, bisa ketawa bersama orang lain. Tapi malam semua suara berhenti, semua peran dilepas, semua topeng diturunkan. Dan disitulah aku capeknya datang. Bukan capek fisik, tapi capek jadi kuat terus, capek jadi dewasa terus, capek jadi pengertian terus, capek jadi solusi buat semua orang. Kadang aku cuma duduk diam, lihat langit-langit kamar dan bertanya pelan, kapan ya aku boleh lelah? Bukan lelah yang dihakimin, bukan lelah yang dianggap drama, tapi lelah yang dipeluk. Aku gak butuh semua orang ngerti, aku cuma pengen sesekali, gak harus kuat. Ada satu hal yang bikin aku terus berdiri, terus mengecewakan. Ada satu hal yang bikin aku terus berdiri, takut mengecewakan, takut kalau aku berhenti sebentar, semua ikut berhenti, takut kalau aku bilang capek, mereka jadi khawatir. Takut kalau aku jujur, lemah, kepercayaan mereka runtuh. Jadi aku pilih diam, aku pilih tetap jalan, walau pelan, walau terseok. Karena kadang bukan soal mau atau enggak, tapi soal harus. Keberaniannya aku bukan kuat, aku cuma terbiasa menahan, terbiasa mengalah, terbiasa enggak cerita. Dan ketika suatu dilakukan terus-menerus, orang mengira itu kemampuan, padahal itu cuma kebiasaan bertahan. Aku bukan gak pernah ingin bersandar, aku cuma gak tahu caranya. Karena sejak awal aku selalu berdiri di sisi yang menopang. Kalau hari ini aku boleh jujur, aku capek jadi orang yang selalu ngerti keadaan, capek jadi pemenang ketika hati sendiri belum tenang, capek jadi solusi ketika diri sendiri penuh pernyataan. Aku pengen sekali bilang aku gak tahu, aku pengen sesekali bilang aku juga takut, pengen sesekali nangis tanpa merasa bersalah. Tapi setiap kali hampir melakukannya, aku ingat wajah-wajah orang-orang yang bergantung padaku. Dan lagi-lagi aku pilih kuat, atau setidaknya terlihat kuat. Mungkin banyak dari kalian yang juga seperti aku, yang selalu terlihat baik-baik saja, yang selalu jadi sandaran, yang selalu dipanggil ketika ada masalah. Dan mungkin kalian juga jarang ditanya, kamu gimana? Kalau kamu merasa seperti itu, aku cuma mau bilang satu hal, kamu bukan lemah karena capek, kamu manusia, dan manusia punya batas. Orang bilang aku kuat, mereka bangga, mereka percaya, mereka bersandar, dan aku tersenyum. Tapi kalau malam tiba dan semua suara hilang, aku tahu satu hal, aku gak pernah bilang aku lemah, tapi aku juga gak pernah bilang aku gak capek. Orang bilang aku kuat, padahal aku cuma gak punya pilihan. Terima kasih.